Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya siang hari ini. Engkau urapi kami, bawa kami masuk sampai kedalaman hatimu, mengerti apa yang Engkau mau. Biar pengurapanmu tetap tinggal dalam ruangan ini Tuhan. Setiap orang dalam ruangan ini Engkau urapi dengan kedahsyatanmu, bahwa mereka mengerti apa yang Engkau mau Tuhan. Berjalan seritme dan seirama seperti yang Engkau inginkan. Roh Kudus, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami siang hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya mau ngomong lebih cepat sekali karena waktu kita mepet. Kita akan lihat di 1 Raja-Raja pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-21. Bapak ini saudara-saudara mesti lihat saya dengan cepat. Saya mau ngomong lebih cepat sekali. Ini berbicara tentang kebesaran Salomo. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan dari mulai sungai Efrat, negeri Filistin, dan sampai tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Ini Salomo orang yang diberkati Tuhan luar biasa, powerful. Apa yang menjadikan Salomo diberkati Tuhan? Apa yang membuat orang datang kepada Salomo untuk belajar banyak hal dalam hidupnya? Coba sekarang lihat di ayat yang ke-29-nya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Powerful ini orang. Ini orang berada di atas rata-rata kehidupan orang sejamannya. Coba sekarang lihat saya, jangan lihat handphonemu, fokus ke saya. Salomo menjadi orang yang di atas rata-rata karena memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Di atas orang rata-rata yang hidup di zamannya. Tidak heran di ayat ke-30, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana dari semua orang, pada Etan orang Ezra itu, dan pada Heman, Kalkol, Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Salomo jadi orang yang lebih pintar, lebih bijaksana. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki hikmat pengertian di atas rata-rata, di atas orang lain, engkau akan dikejar berkatmu. Tapi kalau engkau gak memiliki pengertian dan pengetahuan yang di atas rata-rata orang lain, hidupmu sama dengan orang lain, gak jauh beda. Jadi tidak ada yang menarik di dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita ini ada hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan itu sendiri, engkau jadi orang yang berbeda dan berada di atas rata-rata. Amin. Kenapa orang bisa dipakai orang lain untuk bekerja? Kenapa orang lain mau belajar dengan seseorang? Karena memiliki hikmat dan pengertian. Kalau hari ini engkau memiliki hikmat dan pengertian di dalam hidupmu, dimulainya dari engkau harus hidup takut akan Tuhan dahulu. Karena permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Di Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Salomo memiliki hikmat, orang yang paling bijaksana dalam menyelesaikan masalah, dalam menyelesaikan situasi. Dia bisa melihat peluang yang ada, dan akhirnya banyak raja-raja, nanti kita lihat banyak raja-raja datang belajar sama dia. Belajarnya tidak hanya sia-sia, tapi dia membawa upeti, membawa emas, membawa barang-barang berharga. Hidupmu sekarang ini levelnya seperti apa? Apa hanya sekedar puas dengan apa pencapaianmu hari ini? Kalau engkau puas dengan pencapaianmu hari ini, apa yang tadi ini bisa dikecilin sedikit nggak? Suaranya terlalu kencang. Kalau engkau puas dengan pencapaianmu hari ini, engkau tidak mau belajar. Ketika engkau mau belajar, tidak ada sesuatu progres yang lebih powerful dalam hidupmu.
Apalagi kalau hidupnya acak-acakan, jadi orang Kristen sekedar datang ibadah, tapi kelakuan, sikap, dan tindakanmu tidak berubah. Jangan pernah berharap dipercayakan Tuhan, karena sistem kerajaan Allah setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Saya pernah ngomongkan di tempat ini, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, lakukan dengan tanggung jawab. Jadi karyawan yang tanggung jawab. Apa yang menjadi bagianmu, kamu kembangkan kapasitas itu. Ketika kapasitas itu kamu kembangkan, akhirnya Tuhan dapatin kau setia, bisa dipercayakan, akhirnya ada pertambahan. Katakan amin. Amin. Ini belum makan siang, ini agak susah mudeng ini kelihatannya ini. Hari ini apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kembangkan itu. Kamu dipercayakan apa tugas di tempat ini? Jadi karyawan bagian apa? Jadi staf bagian apa? Kamu harus jadi profesional di bidangmu. Dari situ Tuhan lihat, karena Tuhan lihat segala sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan. Ketika didapatin, bisa dipercaya, Tuhan akan tambahkan. Amin. Tapi kalau engkau puas dengan dirimu, yang penting aku kerja asal-asalan, dan hasilnya ya tetap sama dengan orang lain, lakukan lebih di atas rata-rata. Kekristenanmu harus berbeda dari orang lain kok. Takut akan Tuhanmu harus berbeda. Komitmenmu dengan Tuhan juga harus berbeda. Ketika engkau lakukan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu, lebih powerful, Tuhan akan percayakan. Ini para pemain musik ini, ketika engkau kembangkan kapasitasmu, suatu hari engkau bisa bikin pelayanan yang lebih besar, bahkan engkau bisa bikin sekolah musik, bahkan engkau bisa memuridkan banyak orang kok. Amin. Belajar terus. Saya sebagai hamba Tuhan belajar setiap hari. Dan tentunya engkau harus memiliki sikap hidup yang benar. Sebab Salomo karena memiliki hikmat itu akhirnya mendatangkan berkat dalam hidup. Bapak Ibu, kenapa Ibu ini sekarang diberkatin luar biasa? Tentunya dia memiliki hikmat di atas rata-rata. Dia bisa melihat peluang. Hikmat adalah caranya Tuhan yang ditaruh di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, untuk melihat sesuatu di depan, bisa melihat peluang. Bahkan ketika engkau memutuskan segala sesuatu, engkau butuh hikmat supaya keputusanmu tepat seperti yang Tuhan mau. Engkau mengerjakan tugas, mengerjakan apapun yang dipercayakan dalam hidupmu, pekerjaan apapun, engkau perlu hikmat dan pengertian. Ketika engkau menghadapi masalah pun, engkau perlu hikmat dan pengertian. Engkau mesti pakai ayat yang mana dan pasal yang mana. Ketika engkau diperhadapkan dengan situasi yang sulit pun, engkau butuh hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan. Kalau engkau nggak memiliki hikmat dan pengertian, kamu bertindak semaumu sendiri, engkau melakukan segala sesuatu seenak perutmu sendiri, dan ujungnya ketemu trouble. Banyak orang Kristen nggak ngerti firman, karena nggak mau belajar firman. Ketika ngadapin masalah, nggak tahu harus bertindak apa, harus berpikir seperti apa. Tidak heran hidupnya akan tetap sama terus. Hikmat itu permulaannya di Mazmur 111 ayat yang 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik. Hikmat dimulainya dengan hidup takut akan Tuhan. Di Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hidupmu harus takut akan Tuhan. Saya bilang, saya ini bukan siapa-siapa loh. Saya ini anaknya orang kampung, orang desa, dari Malang, di bawah kaki Gunung Kawi, perbatasan Malang dan Blitar. Anaknya orang sederhana, anaknya penjual pisang. Bukan siapa-siapa dulunya. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya kejar Tuhan, saya cintai Tuhan, saya bergaul dengan Tuhan, saya bergaul dengan firman. Setiap hari saya kembangkan kapasitas saya, kembangkan, saya belajar terus, dan sekarang Bapak Ibu lihat, saya bukan seperti orang kampung yang nggak ngerti apa-apa kan? Karena apa? Ada hikmat pengertian. Dimulainya dengan kita ngejar Tuhan dan mencari Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau pingin hidupmu berhasil, hidupmu semakin dibawa ke dalam level kehidupan yang powerful, memiliki dampak dan otoritas, dimulainya hari ini engkau melangkah dengan hidup takut akan Tuhan. Artinya, mau orang ngelihat, mau pimpinanmu lihat, mau manajermu lihat, mau gembalamu lihat atau tidak, engkau tetap melakukan yang terbaik untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan hanya sekedar melakukan untuk dilihat orang. Jangan pernah melakukan segala sesuatu untuk dipuji orang. Kalau kita hanya ingin nyenengin hati orang, capek hidupmu, lelah hidupmu, akhirnya jadi beban. Ketika engkau bekerja di kantor, karena itu jadi beban, kamu nggak enjoy loh. Kamu
kamu jadi tekanan. Justru karena kamu mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, mau dilihat pimpinan atau tidak, dilihat hamba Tuhan atau tidak, dilihat pemimpinmu, dilihat orang tuamu atau tidak, kamu tetap hidup takut akan Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ini para suami punya kelemahan, matanya seringkali jelalatan. Tapi kalau engkau mengasihi istrimu, engkau tidak akan pernah berpikiran untuk selingkuh ataupun berzina. Bukan karena takut sama istri loh, karena kamu memilih untuk hidup setia. Bukan karena takut istri. Kenapa? Mencintai istrimu, nggak mau melukai dan nggak mau menyakitin. Perempuan pun juga sama. Hidup kita sama Tuhan pun juga sama loh. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, tapi kamu memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mau melakukan kesalahan, tidak mau nyakitin hati Tuhan, tapi kamu fokusnya sama Tuhan. Itu namanya hidup takut akan Tuhan. Amin. Ini do you mudeng or not ini? Amin. Tegang ya, ini kelihatan tegang ya. Senyum dulu kanan kiri. Amin. Hidup takut akan Tuhan tuh hidup ngikutin peraturannya Tuhan, ngikutin firman Tuhan. Amin. Ikutin peraturan dan ketetapan. Kalau engkau kerja di kantor, ikutin peraturan yang di kantor. Kamu melawan peraturan, artinya kamu jalan maumu sendiri. Kantor masuk jam berapa? Jam 6? Jam 8. Pulang jam 7 atau jam 5. Kamu harus ngikutin peraturan yang ada. Ketika kita hidup di Indonesia pun, kita juga harus ngikutin peraturan yang ada di Indonesia. Kalau kamu melawan peraturan yang ada di Indonesia, kamu melawan hukum yang ada. Di depan itu kan ada jalur Transjakarta kan. Ketika jalan macet seringkali orang terobos sering terobos jalur Transjakarta enggak? Ini kelihatannya orangnya ini takut akan Tuhan semua ini mukanya nih, nggak pernah terobos lampu merah dan lain sebagainya. Tapi ketika kamu melakukannya, menerobos jalur Transjakarta, kamu melawan hukum yang ditetapkan oleh gubernur di Jakarta. Barang siapa menerobos jalur Transjakarta, dia akan ditilang, betul apa enggak? Hukum tidak akan membela kamu loh, hukum melawan kamu. Terus kamu bilang ke gereja angkat tangan nyembah Tuhan, padahal kamu melanggar peraturan yang ada. Berkenan nggak di hadapan Tuhan? Perlu bertobat dulu. Jadi hidup takut akan Tuhan itu dalam segala tindakanmu, dalam segala sikapmu, dalam ucapanmu, dalam pikiranmu harus sejalan dengan firman. Tidak ada kompromi. Orang Kristen itu hidupnya itu tidak ada kompromi dengan dosa loh. Harus hidup takut akan Tuhan. Kalau kamu di sini ibadah, tapi setelah ibadah maki-maki orang, terus malam minggu kamu berzinah, kamu ngomong kotor, kamu nipu dan lain sebagainya, terus minggu datang ibadah, kelihatannya kudus, kelihatannya suci, tapi sebenarnya hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ibadah yang sejati, kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan datang ibadah ke gereja, kelihatan fisiknya ke gereja, tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Apalagi jam makan siang begini, pikirannya udah makan siang terus. Jadi mendedikasikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan, memberi hatimu sepenuhnya, itu namanya takut akan Tuhan. Di Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh kerjaannya menghina hikmat dan didikan. Siapa di sini ketika bikin kesalahan ditegur marah? Artinya kamu menghina didikan. Orang yang ngeyel, orang yang ngotot, orang yang merasa benarnya sendiri, ketika bikin salah dia cari alasan untuk membenarkan dirinya. Di sini nggak ada, kelihatannya nurut semuanya. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan terima didikan dan nasihat. Karena kita akan selalu diperbaikin oleh didikan dan nasihat. Karena kita, kalau melihat diri kita paling hebat sejagat raya, tidak pernah bikin kesalahan, selalu merasa benar, selalu merasa pintar, selalu merasa kudus, selalu merasa paling berkenan dan berhak masuk surga. Tapi ketika ditegur biasanya teriak, cari alasan, membela diri dan lain sebagainya. Itu tandanya orang model kayak begini tidak akan mudah diubahkan, karena keras kepala. Yang menjadikan orang itu keras kepala karena menolak didikan dan nasihat. Jangan pernah engkau berharap memiliki hikmat dan pengertian loh. Karena orang yang memiliki hikmat dan pengertian, dia mau dididik dan diajar.
lewat situasi, lewat keadaan, lewat apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu akan ngajarin hidupmu semakin menjadi lebih baik ketika respon benar di hadapan Tuhan. Amin. Pernah ngalami hal yang buruk dalam hidupmu apa enggak? Kalau terjadi sesuatu yang tidak enak di dalam hidupmu dan dagingmu pingin teriak, ketika engkau diperlakukan buruk, ketika engkau diperlakukan tidak adil, ketika engkau dimaki orang, ketika engkau direndahkan, enak nggak rasanya? Tidak enak kan tentunya. Semua kejadian-kejadian buruk yang terjadi dalam hidupmu itu ngajarin kita memiliki sikap hati yang benar loh sebenarnya. Karena itu akan membuat yang di dalam kita, aslinya kita itu keluar. Karena aslinya kita ini akan keluar ketika kita ini ngalami jepitan, hadapin masalah, hadapi hal yang gak enak, aslimu akan keluar. Kalau di sini kan kelihatan kudus, suci, tak bercacat celah semuanya nih kan. Kelihatan angkat tangan, ambil nangis, kudus, kudus, puji Tuhan. Tapi aslimu seringkali akan muncul ketika engkau menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang gak enak. Nah itulah yang akan dikeluarkan di dalam hatimu. Ketika itu dikeluarkan, rasanya dagingmu tidak enak. Tapi ketika engkau ngalami proses itu dan kamu teriak membela diri, prosesnya lebih lama. Orang biasanya keras kepala, dablek, ngeyelan, susah ditegur, susah dinasihatin, gampang tersinggungan, gampang ngamuan. Orang-orang kayak begini susah berubah. Ketika engkau susah berubah, jangan pernah berharap dipercayakan yang lebih besar. Orang yang mau dibentuk, orang yang mau diproses, orang yang mau diremukkan, orang yang mau terus belajar berubah, dia yang akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Amin. Amsal 4 ayat yang ke-7, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan segala kau perolehlah pengertian. Di Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Diulang berkali-kali. Ketika ayat firman Tuhan itu ngulang perkataan yang sama berkali-kali, itu artinya penting buat kita. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena tidak ada yang tidak berarti di dalam Alkitab. Semua titik koma itu ada nilainya, ada artinya, ada maksud dan tujuannya. Silent dulu HP-mu. Saya nggak mau dengar suara handphone. Sekarang kita akan lihat ya. Gara-gara ini Salomo memiliki hikmat, Salomo memiliki pengertian, Salomo akhirnya diberkatin Tuhan luar biasa. Sekarang buka di 2 Tawarik pasal yang ke-9. Kita lihat ya, 2 Tawarik pasal 9 ayat yang pertama. Ketika Ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkan segala yang ada dalam hatinya. Gara-gara Salomo memiliki hikmat, banyak orang ingin belajar dengan hidupnya. Akhirnya belajarnya tidak sia-sia, akhirnya diberkatin kan. Hidupmu kalau engkau berada di atas rata-rata, hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Engkau tidak hanya jadi berkat, tapi berkat juga akan mengejar hidupmu. Makanya orang Kristen yang memiliki hikmat dan pengertian tidak mungkin melarat, miskin, dan menderita. Menderita itu dagingmu karena diproses Tuhan. Kenapa orang Kristen melarat, kekurangan, susah hidupnya? Karena tidak memiliki hikmat dan pengertian. Ketika engkau belajar dari semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, apapun hari ini, kamu kerja di sini, belajar sistemnya, belajar caranya, kembangkan kapasitasmu. Nah, suatu hari engkau juga akan belajar jadi pengusaha yang hebat dan berhasil. Amin. Mau nggak ini kelihatannya kok? Kalian ini kok not responding, ini gimana ini? Katakan amin. Amin. Belajar dengan semua kejadian yang terjadi dalam hidupmu. Itu akan membuat engkau menjadi orang yang punya kapasitas yang lebih besar. Dengerin baik-baik ya, Tuhan mau berkatin kita dengan kapasitas yang besar sebenarnya. Tuhan mau limpahi kita dengan jatah yang besar. Alkitab katakan mata Tuhan, di 2 Tawarik jelaskan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi mencari orang yang didapatin bersungguh hati. Kalau didapatin orang seperti itu dilimpahi kekuatan dan kuasanya. Tapi yang jadi masalahnya, Tuhan sering pingin memberkatin kita, tapi kita nggak mempersiapkan wadah yang besar. Tuhan sebenarnya mau pakai hidupmu. Tuhan sebenarnya mau melimpahi kamu dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, tapi kamu tidak mengembangkan kapasitasmu. Dan akhirnya apa? Jatahmu hanya sebesar kapasitasmu.
Jatah yang Tuhan berikan sama kita itu sebesar kapasitas yang kita berikan loh. Sebesar wadah yang kamu punya loh. Ketika janda yang punya hutang banyak itu, ingat perumpamaan janda istrinya Nabi yang punya hutang banyak itu, dia ketemu dengan Nabi yang powerful. Dia pingin hutangnya dilunasin, dia pingin diberkatin Tuhan luar biasa, dan disuruh pinjem wadah buli-buli kepada tetangganya. Dan setelah buli-buli itu dipinjem, ditaruh di rumahnya, Nabi itu ngomong tuang minyak itu. Tapi setelah buli-buli terakhir, minyak itu berhenti. Artinya apa? Tuhan mau berkatin kamu sesuai dengan takaran hidupmu. Tergantung hari ini kamu mau beri takaran sebesar apa. Itu keputusanmu. Kalau engkau kembangkan kapasitasmu hari ini, di sisi lain engkau belajar banyak, engkau cari Tuhan, engkau kejar Tuhan, engkau cintai Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan bawa kamu ke dalam level kehidupan yang berbeda, naik level terus. Makanya jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah puas dengan dirimu sendiri. Kalau engkau puas dengan dirimu sendiri, sampai kapanpun kamu akan tetap sama dari tahun ke tahun. Orang yang tidak mau berubah artinya orang yang puas dengan dirinya sendiri. Dan orang itu dari tahun ke tahun tidak akan mengalami breakthrough dan terobosan. Ya average, rata-rata. Kalau kekristenanmu di rata-rata sama rata-ratanya dengan orang Kristen biasanya, engkau tidak akan dapat apa-apa. Akan tetap sama terus. Sama seperti ketika kamu belajar main musik ini. Ketika kamu belajar main musik biasa terus, hanya ya puaslah, penting aku bisa main musik, tanpa mau belajar lagi, tanpa mau kembangkan kapasitasmu, dari tahun ke tahun akan tetap sama. Tapi kamu setiap hari belajar, kembangkan kapasitasmu, suatu hari mungkin kamu akan bikin konser dan memuridkan banyak pemain musik yang lebih powerful lagi. Ada bagian keuangan. Kamu suatu hari tidak hanya berhenti ngitung hutang dan piutang saja, tapi suatu hari kamu akan menjadi akuntan publik. Bagian keuangan ya, kelihatan mukanya suka ngitung duit soalnya. Kembangkan kapasitasmu itu, miliki hikmat dan pengertian. Bagian marketing, bagian apapun juga, kembangkan kapasitasmu. Kamu jalan sama Tuhan setiap hari, Tuhan akan bawa kamu naik ke level yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Dengerin baik-baik ya, Tuhan mau kita ini setiap hari berjalan bersama Dia. Ketika kamu berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan bawa kamu ke posisi yang Tuhan tetapkan. Dimulainya dengan kamu hidup takut akan nurut sama Tuhan. Makanya jadi orang Kristen itu ngikutin maunya Tuhan, ngikutin caranya Tuhan, bukan ngikutin maumu sendiri. Kalau kamu dikontrol cita-citamu, kamu dikontrol emosimu, kamu dikontrol dengan semua kedaginganmu, ujungnya engkau akan binasa. Tapi ketika kamu menyerahkan dirimu berjalan sama Tuhan setiap hari, berjalan bersama Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, kamu belajar terus, kamu kembangkan kapasitasmu, apa yang terjadi? Kamu akan dibawa step by step. Alkitab katakan engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Kenapa orang Kristen turun? Kenapa orang Kristen babak belur? Kenapa orang Kristen dari tahun gak berubah? Karena dia hanya jalan di tempat. Jalan sama Tuhan itu dinamis, bukan statis. Ingat tentang Musa yang berjalan ketemu dengan Tuhan dari muka ke muka, tiba-tiba dia membelakangin Tuhan. Karena apa? Tuhan jalannya dinamis. Ikut Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, ngikutin caranya Tuhan, ngikutin momentumnya Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, ada orang-orang yang suatu hari engkau akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Engkau akan mengalami promosi, engkau akan memiliki pengaruh, engkau akan mengelola perusahaan yang lebih besar lagi. Amin. Kok nggak ada amin toh? Amin. Engkau akan dibawa jadi orang-orang yang muncul ke permukaan, memiliki pengaruh dan otoritas yang powerful. Yes. Amin. Yes. Nah, ini orang kampung aja bisa dibawa ke Jakarta jadi berkat kok. Apalagi kalian yang orang Jakarta. Amin. Harusnya kehidupanmu bersama Tuhan itu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. 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 Berjalan bersama Tuhan setiap hari, kamu akan bertambah-tambah, hikmatmu bertambah, pengertianmu bertambah. Semakin kamu hidup dalam kekudusan, semakin kamu hidup dalam kesucian, semakin kamu hidup memiliki hikmat dan pengertian. Kira-kira apa yang terjadi? Jangan
Jadi dari tahun ke tahun tidak pernah berubah ya, dari dahulu sekarang dan selamanya seperti Yesus. Yang tidak berubah, yang tidak pernah berubah itu Yesus. Kita yang selalu berubah. Katakan amin. Amin. Kita harus berubah jadi lebih baik, jadi lebih pintar, jadi bisa dipercaya. Kalau engkau bisa dipercaya, Tuhan akan tambahkan. Ingat prinsip kerajaan Allah. Setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara besar. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini, kelola dengan baik, kerjakan dengan baik, segenap hati lakukan untuk Tuhan. Jangan pernah keluar dari mulutmu isinya ngerutu, isinya ngomel, isinya ngeluh, isinya komplain, isinya cacian, isinya makian, apalagi kata-kata yang menyakitkan, merendahkan orang lain. Jangan pernah nyakitin orang lain. Saya diajarin dari kecil, jangan pernah keluar dari mulutmu. Saya diajarin orang tua saya waktu SD itu, jangan pernah kata umpatan, kata makian, kata merendahkan orang lain. Jadi ternyata Tuhan persiapkan saya jadi pengkhotbah. Ternyata apa yang saya omongin didengerin loh. Banyak negara dengerin khotbah saya, banyak orang dengerin khotbah saya. Dan ternyata itu dipersiapkan Tuhan. Kalau pingin mulutmu penuh kuasa dan otoritas, pingin tanganmu dipakai untuk memberkati orang, dan engkau harus hidup takut akan Tuhan. Jangan pernah timbul di dalam hatimu pingin nyakitin dan melukain orang lain, apalagi nyakitin hati Tuhan. Kalau engkau cuek dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, jangan pernah bermimpi engkau akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Kehidupanmu hari ini akan menentukan masa depanmu seperti apa. Keputusanmu hari ini akan menentukan masa depanmu seperti apa. Karena apa yang kita nikmatin hari ini sebenarnya hasil dari apa yang pernah kita tabur di masa lalu. Kamu ingin melihat masa depanmu penuh pengharapan? Kamu ingin melihat suatu hari engkau dipromosi dan diberkati powerful? Belajar dari apa yang dialami Salomo ini. Dia memiliki hikmat pengertian di atas rata-rata. Dia lebih pandai dari orang lain. Tidak heran banyak orang mau belajar kepada Salomo. Belajarnya nggak cuma-cuma loh. Ada suara handphone siapa sih? Silent HP. Kita lihat ya, ini ayat terakhir. Katakan yes gitu. Ini ayat terakhir. Yes, honest banget sih kalian ini. Ini ayat terakhir, sebentar lagi selesai. Semangat ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Kaya enggak ini? Kemarin kita lihat di media sosial, di media mainstream, ditangkap orang korupsi ada 50 kilogram emas dan hampir 1 triliun nilainya. Ini uangnya gede sekali nih. Ini Salomo ini raja paling kaya yang pernah ada di muka bumi. Ini orang yang paling kaya. Makanya orang memiliki hikmat dan pengertian, dia bisa kaya. Karena hikmat bisa mendatangkan kekayaan. Katakan amin. Amin. Kamu nggak memiliki hikmat, kamu akan melarat, kamu akan miskin. Coba belajar sama ibu ini. Para pengusaha itu, kenapa kok dia bisa sukses dan berhasil? Dia bisa melihat peluang. Dia lebih pandai, dia bisa melihat masa depan dengan kacamata iman. Dia bisa melihat segala sesuatu, melihat peluang itu. Karena apa? Hikmat dan pengertian. Bapak Ibu, semuanya saudara-saudara yang terkasih ini, pelajarin biografinya orang-orang kaya di Indonesia. Kenapa dia jadi orang kaya? Karena dia memiliki hikmat dan bisa melihat peluang. Apalagi kita sebagai orang Kristen yang ada Roh Kudus, ada power, ada pengurapan, ada firman, harusnya kita lebih hebat daripada orang dunia. Tapi realitanya orang dunia kadang lebih pintar daripada anak-anak Tuhan. Why? Engkau berhenti pada posisimu, puas dengan dirimu sendiri. Salomo kaya sekali. Ayat yang ke-15, belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar, dari pedagang-pedagang, dari semua raja Arab dan bupati-bupati negeri itu. Lu kenapa kok bupati, raja-raja itu datang kepada Salomo? Pingin belajar karena memiliki hikmat. Salomo ini jago loh cara berpakaian, ngatur pakaiannya, pegawainya, ngatur cara makannya, cara duduknya. Dilihat itu, ini orang kok tertib, punya tata krama, ini kok punya etika, ini orang kok punya sembarangan. Nah kamu, orang pengen belajar sama hidupmu apa enggak hari ini? Atau kok malah jadi batu sandungan? Atau kok bikin trouble?
Ketemu dengan si A ribut, pindah kantor ribut, pindah gereja ribut. Bagaimana hidup menjadi berkat? Bagaimana orang mau belajar dalam hidup kalau isinya trouble terus? Tapi karena kita ini memberi hati sama Tuhan, kita diubah Tuhan. Tambahkan hikmat, suatu hari akan orang cari kamu, ingin belajar dari hidupmu, karena Tuhan menyertai hidupmu. Seperti Yusuf disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakannya Tuhan bikin berhasil. Pingin nggak apa yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil? Yusuf ditempatkan di rumah Potifar, diserahkan semuanya, ngatur semuanya dibikin berhasil. Di penjara dibikin berhasil. Ketika berada di istana Mesir, dia ngatur keuangan istana Mesir. Waktu kelaparan tidak terjadi kelaparan, karena memiliki hikmat dan pengertian, karena disertai Tuhan. Hidupmu hari ini ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hatimu. Dia menyertai kamu, dia mengurapin kamu, dia akan membawa hidupmu berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari kelimpahan satu pada kelimpahan yang lain. Tapi engkau harus menyerahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Amin. Suatu hari engkau akan ketemu orang-orang yang bermasalah. Dia akan belajar sama hidupmu, mereka akan dipulihkan. Pingin gak? Kok kalian ini bengong apa lapar apa gitu? Hah? Hah? Suatu hari engkau akan ketemu banyak orang bermasalah, deket sama kamu, dengerin apa yang kamu ngomong, orang itu dipulihkan dan diubahkan. Katakan yes gitu loh. Yes. Raja Salomo membuat 200 perisai besar emas tempaan, 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar, kaya sekali. Sampai segala perkakasnya itu terbuat dari emas. Raja-raja datang kepada dia, pingin belajar. Dia tidak hanya belajar tapi membawa emas, membawa harta kekayaan, dan tidak heran jadi kaya. Kamu pingin kaya apa enggak? Kamu pingin tetap melarat, miskin, kekurangan, atau diberkatin Tuhan? Hah? Pingin diberkatin Tuhan apa enggak? Miliki hikmat dan pengertian. Amin. Dimulainya dengan takut akan Tuhan. Dimulainya engkau kejar Tuhan, belajar terus. Saya ini setiap hari belajar firman, bukan untuk ngotbahin Bapak Ibu loh. Saya setiap hari dengerin firman, saya belajar firman untuk kasih makan manusia rohani saya. Setiap hari saya berdoa, duduk diam di kaki Tuhan, minta hikmat dan pengertian. Karena setiap hari saya ketemu orang yang bermasalah. Ketika saya ketemu orang bermasalah, saya butuh hikmat yang datangnya dari Tuhan, supaya orang itu diselesaikan dari masalahnya loh. Sampai hari ini pun saya belajar. Lakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, engkau akan melihat sesuatu yang ilahi. Ini jam 1 udah lebih 11 ini. Jadi saya berdoa. Ini firman agak keras ya kan. Saya nggak ngomong firman yang hibur hatimu. Ngapain tak kasih gula-gula terus, kamu diabetes rohani nanti. Saya mau kasih makanan yang keras supaya kamu berubah kok. Supaya kamu dipersiapkan suatu hari jadi pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Kamu akan menjadi orang-orang. Ini rata-rata yang umurnya di bawah saya baru umur 47 tahun nih. Kamu yang umurnya di bawah saya, suatu hari seumuran saya, kamu akan dipercayakan lebih powerful. Amin. Karena tambah umur tambah hikmat, tambah umur tambah pengertian, tambah umur tambah pengurapan. Amin. Tapi kalau kamu tambah umur tambah stres, tambah bingung, tambah penyakitan, perlu bertobat dan berubah. Tambah hikmat, tambah powerful, tambah pengaruh, kekayaan akan mengikutimu. Karena apa saja yang dikerjakan orang yang disertai Tuhan, segala sesuatu yang dipegangnya Tuhan buat berhasil. Amin. Amin. Diberkati. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Fokus sama Tuhan. Taruh handphonemu. Saya mau minta waktu 5 menit ini. Tutup matamu. Buka tanganmu dua-dua, saya mau berdoa. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, Tuhan berkati satu persatu. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Bahwa mereka ngalami Tuhan secara pribadi. Diubahkan hidupnya. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari promosi satu pada promosi yang lain. Dipercayakan tambah hari tambah powerful. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur buat
kasih setiamu. Terima kasih buat kehadiranmu, Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Buka tanganmu dua-dua dan namamu berdoa dalam nama Yesus. Setiap orang di tempat ini diberkatin Tuhan, dijamah Tuhan, diberikan hikmat pengertian, diberikan kesehatan, anugerah, dipercayakan lebih besar lagi, disingkapkan kebenaran dalam mata batin mereka, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, semakin hidup takut akan Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu. Firman ini jadi kehidupan dan mau berdoa. Masa depan mereka ada dalam tangan kuasa-Mu. Yang belum menikah, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Yang sudah menikah, suaminya, istrinya, anaknya diberkatin Tuhan. Dan mau berdoa, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan berkati. Perusahaanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, hidupmu diberkati. Berkati juga pemimpin yang ada, diberkati hikmat pengertian, semakin powerful dan hidup takut akan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati tempat ini, berkati tempat ini. Mana nama Tuhan ditinggikan, di situ engkau diagungkan dan ditinggikan. Tuhan hadir menyatakan kuasa dan kedahsyatannya. Terima kasih buat siang hari ini, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus yang diberkati, katakan amin. And God bless you.